Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Guru Online. Oke, kali ini Guru Online akan membahas contoh-contoh soal SKB khusus untuk guru bahasa Indonesia. Oke, kita akan pilih belajar materi yang mana ya. Oke. Gagasan pokok, simpulan, kata baku tidak baku, tentang soal hot. Oke, kita akan belajar tentang materi dan soal tentang puisi. Oke ya, kita buka materinya. Oke, kita belajar materinya sebentar terlebih dahulu. Hal yang biasa dipertanyakan dalam soal-soal mengenai puisi adalah yang pertama tema puisi, yaitu persoalan yang diungkapkan oleh penyair. Yang kedua amanat dalam puisi, yaitu pesan yang disampaikan penyair dalam puisinya. Dan yang ketiga perasaan penyair dalam puisi, yaitu ekspresi perasaan penyair. Ekspresi tersebut dapat berupa kegelisahan, kerinduan, dan kekaguman kepada alam. Jadi macam-macam ya. Lalu biasanya juga yang ditanyakan adalah nada dan suasana puisi. Nada dan suasana puisi, kalau nada yaitu sikap penyair kepada pembaca melalui puisinya itu biasanya dia akan ada menasehati atau mengejek, menyindir atau bersikap lugas terhadap suatu hal yang diungkapkan dalam puisinya. Sedangkan suasana adalah kondisi jiwa pembaca setelah membaca puisi. Jadi kondisi atau kejiwaan kita rasanya seperti apa sih setelah kita membaca sebuah puisi, itu yang disebut dengan suasana. Oke, kita masuk ke contoh soal dan pembahasannya. Oke, sebelum saya lanjut ke contoh soal dan pembahasannya, bagi yang berminat file yang tinggal di print saja, file yang seperti saya tampilkan seperti ini, biasanya saya pakai PowerPoint kan, tapi ngedit ke PowerPoint juga lama dan makan waktu. Ini saya contohkan, ini adalah file materi dan soal tentang puisi. Nah, ini adalah file dalam Microsoft Word, jadi langsung bisa tinggal di print saja. Bagi yang berminat bisa nanti WA admin, nanti saya beri nomornya di deskripsi. Oke, kita lanjut ke contoh soal ya. Oke, bagi yang tahun lalu sudah mengikuti SKB Bahasa Indonesia, misalkan lagi mampir ke channel saya ini dan menonton, silahkan diingat-ingat kembali, pernah berjumpakah dengan soal ini? Kalau saya iya, ingat betul, satu soal ini memang betul-betul sama persis. Satu soal ini ya, Gadis Peminta-Minta ini karya Toto Sudarto Bachtiar. Ini muncul di salah satu soal saya tahun lalu di tahun 2018. Jadi kakak-kakak atau abang-abang yang tahun lalu sudah pernah ikut, coba diingat-ingat kembali apakah sama soalnya seperti ini, soal nomor 1 ini. Oke. Cermatilah puisi berikut, Gadis Peminta-Minta, karya Toto Sudarto Bachtiar. Setiap kita bertemu, gadis kecil berkaleng kecil, senyummu terlalu kekal untuk kenal duka. Tegadah padaku pada bulan merah jambu, tapi kotaku jadi hilang tanpa nyawa. Ingin aku ikut, gadis kecil berkaleng kecil, pulang ke bawah jembatan yang melulur sosok. Hidup dari kehidupan angan-angan yang gemerlapan, gembira dari kemayang riang. Tema atau persoalan yang diangkat penyair dalam puisi di atas adalah A. Kesedihan, B. Kemanusiaan, C. Kekecewaan, atau D. Belas kasih. Oke. Jawabannya adalah tema atau persoalan yang diangkat penyair dalam puisi di atas adalah kemanusiaan, yakni setiap manusia baik miskin maupun kaya memiliki martabat yang sama di hadapan Tuhan. Oke, kita masuk ke soal nomor 2.
Oke, dengan puisi yang sama ya, masih Gadis Peminta-Minta karya Toto Sudarto Bachtiar juga. Tetapi kalau tadi yang ditanyakan adalah tentang temanya, kalau soal nomor 2 ini yang ditanyakan adalah amanatnya. Oke, amanat dalam puisi di atas adalah A. Sayangilah anak-anak kecil yang mengemis. B. Ikutlah membantu pengemis dalam bekerja. C. Sebaiknya di kota tak boleh banyak pengemis berkeliaran. Atau D. Hargailah semua orang meskipun itu seorang pengemis. Oke, jawabannya adalah D ya. Hargailah semua orang meskipun itu seorang pengemis. Jadi jangan membeda-bedakan. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Cermati penggalan puisi karya Yunita Ramadana berikut. Saat hari mulai berlalu, melayangku ke masa lalu. Kau selalu ada di dekatku. Kapanpun aku membutuhkanmu. Kapankah ini akan berlalu? Ku hanya bisa menunggu waktu, untuk berlari ke arahmu, memelukmu, melepas kerinduanku. Penggalan puisi di atas menampilkan perasaan penyair yaitu A. Kekecewaan, B. Kerinduan, C. Kegelisahan, atau D. Penyesalan. Oke, kalau soalnya seperti ini ada kata-kata kuncinya di dalamnya. Ini masih termasuk soal yang gampang karena ada yang nampak ini jawabannya sebetulnya dari kata-kata atau bait-bait yang ada di dalam puisi itu sendiri. Kalau kekecewaan sepertinya tidak ya, ini sudah jelas, jangan sampai terlintas dalam pikiran bahwa jawabannya adalah A. Atau penyesalan, ini juga tidak ya, karena ini soalnya ada kayak kagum gitu, kapanpun aku membutuhkanmu kau selalu ada di dekatku, jadi nggak akan mungkin penyesalan kan. Jadi antara kerinduan dan kegelisahan. Coba kita amati baitnya di sini. Oke, ini ada melepas kerinduanku, berarti di sini menampilkan perasaan penyair yaitu tentang kerinduan. Ya, kita cek. Oke, tentang kerinduan ya. Hal ini tampak pada penggalanku hanya bisa menunggu waktu untuk berlari ke arahmu, memelukmu, melepas kerinduanku. Oke, kita masuk ke contoh soal nomor 4. Cermatilah penggalan puisi berikut. Judulnya Puisi Nasihat untuk Diri, karya Eni Susanti. Wahai diri, janganlah kau melangkah di jalan keputusasaan, karena di alam ini terhampar berjuta harapan. Janganlah kau berlalu mengarah pada kegelapan, karena di alam ini terdapat cahaya iman. Jadi ini langsung saya jawab langsung, tidak pakai A, B, C, D, E-nya. Jadi amanat kalau dapat soal seperti ini, amanat yang terdapat dalam puisi tersebut adalah menasihati pembaca agar tidak putus asa. Jadi nampak ya, ini di bait yang pertama, janganlah kau melangkah di jalan keputusasaan. Oke, kalau ini tadi sudah materi yang sangat singkat namun padat, lalu ditambah dengan contoh-contoh soal yang berhubungan dengan materi. Sekarang akan saya berikan, sebetulnya ada beberapa soal, cuma saya berikan soal untuk latihan. Saya berikan sekitar 2 soal lah ya, biar waktunya tidak terlalu lama. Oke, seperti ini kumpulan soal tentang puisi. Oke, yang pertama, bacalah puisi berikut. Judulnya Padamu Jua, karya Amir Hamzah. Habis kikis, segala cintaku hilang terbang. Pulang kembali aku padamu, seperti dahulu. Kaulah kandil kemerlap, pelita jendela di malam gelap. Melambai pulang perlahan, sabar, setia selalu. Puisi di atas bertema A. Kerinduan, B. Ketuhanan, C. Kesabaran, D. Kemanusiaan, E. Percintaan. Aduh, oke, ini soalnya banyak ya yang mirip kok kayaknya. Kesabaran iya juga ada di bawah itu kata-kata sabar, atau tentang percintaan ada juga itu di bait nomor
Itu yang segala cintaku hilang terbang, ada juga kata-kata cinta. Betul-betul mengecoh ya. Jadi soalnya seperti ini, tingkat kesulitannya lumayan tinggi gitu untuk menganalisis. Jadi optionnya itu mirip-mirip dan menjebak. Jadi kalau dapat soal seperti ini silahkan kira-kira jawabannya apa. Dan ini tidak akan saya jawab dulu. Silahkan dipikirkan apa jawabannya. Nah, nanti akan saya beri 2 soal, ini nomor 1 dan nanti saya beri coba nomor 2. Nanti ketika sudah ada sudah agak ramai yang berkomentar, nanti akan saya beri jawabannya di kolom komentar semua. Jadi bisa untuk sambil belajar ya, dan dituliskan apa jawabannya menurut kakak-kakak semua. Nanti jawaban yang benar atau kunci jawabannya akan saya pasang pin di kolom komentar. Jadi akan nampak di komentar paling atas. Oke, ini soal nomor 1, soal nomor 2-nya. Oke. Cermati teks puisi berikut. Surat dari Ibu, karya Asrul Sani. Jika bayang telah pudar dan elang laut pulang ke sarang, angin bertiup ke benua, tiang-tiang akan kering sendiri. Mbak Nahkoda sudah tahu pedoman. Boleh engkau datang padaku. Amanat yang terdapat dalam penggalan puisi tersebut adalah: A. Semua anak harus berbakti kepada ibu. B. Semua pekerjaan harus selesai tepat pada waktunya. C. Tanggung jawab seorang pria kepada keluarganya. D. Setiap usaha baik akan menghasilkan kemudahan. Atau E. Jangan memaksakan diri untuk terus bekerja siang malam. Oke, ini harus diartikan dulu di dalam hati. Kira-kira apa ya makna puisinya ini? Apa ya makna puisinya ini? Kira-kira perumpamaan tentang apa ini? Baru bisa diambil amanatnya. Oke, saya beri 2 contoh soal saja. Oke, nah ini sebetulnya ada sekitar 5 soalan. Dan bagi member belajar di channel YouTube Guru Online yang sudah WA admin sebelumnya, jadi sudah ada puluhan member belajar bersama SKB Bahasa Indonesia. Nanti file ini akan saya berikan secara gratis ya untuk yang sudah menjadi member belajar Guru Online. Oke, yang penasaran bagaimana caranya bisa mendapat file-file belajar seperti ini dan bisa menjadi member belajar Guru Online yang bisa mendapatkan filenya secara terus-menerus untuk belajar persiapan SKB, boleh WA admin, nomor saya berikan di deskripsi. Oke, begitu saja pembelajaran hari ini tentang puisi dan contoh-contoh prediksi soalnya untuk menghadapi SKB CPNS 2019. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe dan terima kasih.